Pace bene, masih di mea culpa. Berbicara soal perang Rusia dan Ukraina dan hubungan gereja Katolik, intervensi yang bisa dibuat, saya mau mengawalinya dengan satu pengalaman. Saya bertemu dengan seorang pengungsi yang 3 minggu lalu katanya sudah mulai keluar dari Ukraina dan dia menjadi pengamen dan dia pergi ke satu gereja. Waktu itu saya ada di gereja itu menunggu akan memainkan alat musiknya, tetapi dia juga meminta uang begitu. Dia tidak hanya mengharapkan dari permainan musiknya, tetapi meminta. Lalu dengan bahasa yang sangat terbatas saya mencoba bertanya dan yang saya dapatkan bahwa dia sudah menikah dan sudah ada anaknya. Oke, anaknya dititipkan di tempat lain, mungkin di tengah keluarga barangkali. Tetapi dia bersama dengan istrinya pergi untuk meminta-minta dan seraya memainkan musik. Dia membawa saksofon. Dan dia berkata bahwa ya perang itu berpengaruh, kerusuhan antara Rusia dan Ukraina berpengaruh padanya dan keluarganya. Dan bersama dengan seorang pastor lain, akhirnya kami mencari tahu. Pastor itu juga bertanya dan dikatakan ketika ditanya di mana kamu tinggal, si laki-laki ini berkata, sejauh mata memandang, saya tinggal di mana ada ruang yang bisa saya lihat kemungkinan untuk tinggal di sana. Oke, kita tahu berita belakangan ini bahwa Paus Fransiskus juga berusaha membuat usaha supaya ada perdamaian di Rusia dan di Ukraina dalam hubungan antara kedua negara ini, terutama di Ukraina yang mendapatkan serangan-serangan. Oke, saya berpikir apalah yang bisa Paus buat begitu ya. Dia tidak punya kekuatan politis yang efektif, boleh dikatakan, yang bagaimana memiliki pengaruh yang sangat besar secara politis. Ya, Paus bisa bicara dalam konteks moral, berisi himbauan-himbauan, seruan-seruan profetis. Lakukanlah kebaikan, jangan beli senjata. Kalau kamu mengalokasikan uangmu untuk senjata, itu satu kesia-siaan. Cintailah satu dengan yang lain, jangan mengorbankan orang-orang lemah. Itu seruan-seruan profetis yang Paus bisa katakan dan bukan sesuatu yang baru. Kita tahu itu bahwa lakukanlah yang baik. Dan saya pikir juga para petinggi orang Rusia, Ukraina tahu itu. Tapi yang menarik adalah bahwa Paus tidak tinggal diam. Begitu ya. Tidak tinggal diam. Sejauh dia memiliki otoritas secara moral dalam hidup moral banyak orang, karena banyak umat Katolik di Ukraina. Dan dia berbicara bukan hanya untuk orang Katolik, tetapi untuk kemanusiaan itu sendiri, setiap orang. Nah, itu satu, saya pikir, aksi yang menunjukkan semangat kekristenan dalam hal ini. Disitulah kekristenan itu memiliki efek, memiliki pengaruh. Soal bahwa ternyata tidak ada perubahan yang berarti, banyak variabel yang memengaruhi itu. Memengaruhi berakhir atau tidaknya perang ini. Tetapi sekurang-kurangnya Paus dengan kapasitas yang dia miliki melakukan itu. Nah, di akar rumput para pastor, suster, frater juga melakukan seruan-seruan serupa. Bahkan saya lihat ada teman saya yang sekarang masih di komunitas pendidikan mencoba membuat 2 rosario bersama untuk kedamaian di Ukraina. Kalau dipikir-pikir jauh sekali di Indonesia dan membuat seruan perdamaian di Ukraina untuk apa? Toh nggak berpengaruh ke kampungnya begitu ya, ke kita di Indonesia. Tapi saya pikir justru disinilah nampak semangat kekristenan dalam kemanusiaan itu. Sekalipun tidak ada dampak langsung kepada saya, tetapi bukan berarti saya tinggal diam. Tetapi karena didorong oleh semangat kekristenan, toh diupayakan seruan-seruan. Sekalipun rasanya tidak berarti secara eksplisit, secara audio visual bisa dilihat buahnya, tetapi dalam dua-dua tetap dibawakan.
Saya pikir ya tidak semua orang memiliki motivasi dua yang sama, begitulah. Tidak semua orang, tapi setiap orang bisa menyampaikan keresahannya, kerinduannya, intensinya dengan cara yang berbeda-beda. Dan frateri itu membuat dua rosari bersama. Andai kata dua itu tidak cukup berarti untuk perdamaian Rusia dan Ukraina, sekurang-kurangnya mereka telah berdoa. Dan buahnya tidak hanya untuk intensi dua itu sendiri, untuk Ukraina dan Rusia, tetapi juga untuk mereka yang berdoa. Orang akhirnya berdoa karena sadar ternyata kita butuh bantuan, ternyata kita butuh sesuatu yang lain yang mendorong kita, menguatkan kita menjalani hidup hari demi hari. Saya pikir di sanalah tampak buah-buah dari hidup beriman, salah satunya. Sekali lagi, ya bukan berarti dengan berdua itu akan banyak perubahan besar, baik untuk Rusia dan Ukraina, baik untuk diri kita sendiri. Kadang semakin kita berdoa, semakin kita digodai untuk melakukan yang buruk. Semakin kita berusaha dekat pada yang ilahi, semakin besar godaan kepada kita. Dan itu saya pikir juga bagian dari salib yang kita harus pikul menjadi seorang Kristen, sebagai seorang Kristen. Saya pikir cukup sekian video kali ini. Salam sehat dan tetap bersemangat dimanapun kita berada, dan pace bene.